Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya ini? Baik, Pak. Baik ya. Baik, Pak. Apakah masih tetap sehat terhindar dari berbagai virus-virus atau apapun malapetaka itu? Masih sehat ya? Masih terhindar ya? Iya, baik, Pak. Ya, Masih, alhamdulillah. Pak. Ya, yang penting pada akhir-akhir ini kita itu harus tetap sehat ya, karena ya nikmat sehat itu bisa kita rasakan ketika sakit kan, kayak gitu kalau kata-kata orang. Ya seperti itu, yang penting kalian sehat terus, tetap stay healthy, stay safe ya, stay semua itu. Oke. Pada kali ini kita akan belajar tentang descriptive text. Oh, sebelum itu kita berdoa dulu agar ilmunya tetap berkah, bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, Mas Purwadi, silahkan dipimpin berdoa dulu, Mas Purwo. Baiklah, mulai pelajaran kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bang Purwohardi. Ini saya pilih karena itu kelihatannya punya jiwa-jiwa pemimpin ini Bang Purwo itu. Kalau dari auranya itu kelihatan itu Bang Purwo. Oke, langsung aja ya kita ke materi karena sudah agak telat ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang descriptive text. Apa atau itu descriptive text? Ada yang sudah pernah tahu atau sudah pernah belajar descriptive text? Oh, belum ya? Enggak ada respon. Oke, saya terangkan saja. Jadi descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu, seseorang, atau benda-benda lain, atau bangunan, atau apakah itu, atau kota ya. Ya, contohnya seperti ada HP, ada apa ya, ada gitar. Nah, ini bisa dideskripsikan ini, atau orang, Mas Iqbal itu orangnya gimana, Mbak Vika itu orangnya gimana, itu kan bisa dideskripsikan ya, teman-teman. Atau kota seperti kota Solo itu gimana, kota Boyolali itu seperti apa itu. Jadi berbagai hal itu bisa kita deskripsikan. Nah, jadi dalam teks deskripsi itu ada namanya generic structure atau struktur yang paling general, paling penting, paling fundamental dalam teks deskripsi. Yang pertama itu adalah identification dan yang kedua adalah description. Oke, identification. Jadi identifikasi atau identification itu adalah kita itu mau mendeskripsikan apa, itu kita definisikan dulu. Apakah kita mau mendeskripsikan power bank atau mendeskripsikan dompet atau deskripsikan handphone dan lain hal sebagainya. Seperti itu ya. Paham ya teman-teman? Jadi dalam identifikasi ya, kita itu harus mengidentifikasi dulu apa yang mau kita deskripsikan. Yang kedua itu adalah description. Ya, tentu saja dalam namanya juga teks deskripsi pasti juga ada deskripsinya. Nah, dalam deskripsi ini kita itu lebih mendetail tentang berbagai hal yang akan kita deskripsikan. Contohnya power bank ini warnanya putih, terus kapasitasnya berapa, 6.600 mAh, terus ada 2 lubang di sini, terus ada outputnya berapa, dan ini posisinya di tangan saya, terus lagi berada di kota Boyolali atau di Indonesia. Itu kan lebih mendetail lagi berbagai hal itu.
bisa dipahami ya teman-teman. Tapi nanti kita tentu saja kalau bahasa Inggris ya dalam bahasa Inggris menjelaskannya. Paham ya teman-teman? Oke, paham lah. Ya, Pak. Ya, terima kasih Ya. Bang Pur. Ini paling aktif ini Bang Pur ini. Oke, nah contohnya ini ada tes deskripsi tentang Candi Borobudur. Oke, jadi kalau tentu kita sudah pernah tahu ya Candi Borobudur yang sangat fenomenal, sangat terkenal itu. Nah, jadi kalau dalam paragraf pertama ini yang warnanya biru ini termasuknya ke dalam identification atau identifikasi karena ya ini loh kita mau mendeskripsikan tentang Borobudur ya gitu, identifikasi awalnya gitulah pokoknya. Nah, seperti ini bisa kita lihat itu adalah bangunan yang bersejarah, bangunan agama Buddha paling besar, luasnya segitu, tingginya segitu, terus itu jadi identifikasi. Nah, identifikasi itu biasanya terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua itu adalah deskripsi. Nah, dalam deskripsi itu kita lebih mendetail tentang berbagai hal yang ada di dalam Candi Borobudur. Ya, mungkin contohnya seperti terbuat dari apakah, terus ada berapa stupa, ada berapa tingkat, terus ini fungsinya apa, ini untuk apa, itu untuk apa. Gitu. Nah, itu biasanya terletak pada bab deskripsinya. Nah, jadi dalam tes deskripsi juga ada language feature-nya ya, itu atau bagaimana sih tata bahasa yang benar dalam deskripsi agar kita itu buatnya itu nggak ngawur ya, nggak asal-asalan, biar teratur gitulah. Oke, yang pertama itu tentang fokus on specific participant, atau artinya kita itu spesifik mau menjelaskan apa gitu. Jadi dalam teks tentu saja sebelum kita masuk ke deskripsi itu kita menyebutkan dulu ya kita mau mendeskripsikan apa. Contohnya seperti kalau HP masuk ya seperti ini, contohnya HP-nya warnanya hitam, masuk ya dalam kalimat awal langsung warnanya hitam atau kapasitas RAM-nya segini kan enggak loh. Biasanya kita itu menyebutkan dulu ini saya mau menjelaskan handphone ini itu, atau kita harus mau menjelaskan gitar atau apalah dan sebagainya. Dan yo satu hal saja dalam yang mau dideskripsikan. Kalau banyak-banyak nanti yo bingung malah, satu benda saja atau satu hal saja yang mau dijelaskan. Nah, yang kedua itu using simple present tense ya, atau yang menyatakan fakta atau realita ya. Itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang ketiga using adjective and adverbs. Adjective itu kan kata sifat ya. Dan yang kedua itu adalah adverb atau kata keterangan. Kata sifat itu biasanya itu soal warna, soal tinggi, soal ya pokoknya objek materialnya itulah. Yang kedua itu adalah kata keterangan, biasanya itu terletak di mana kayak gitu, atau termasuk dalam apa seperti itu. Nah, yang keempat ini adalah using present passive void atau kalimat pasif ya. Ini kita lihat pada slide berikutnya. Nah, yang pertama itu kita menggunakan using simple present tense. Contohnya ini yang kita blok biru ini. Ciri-cirinya ini ya biasanya apa itu menggunakan kata is, karena kita menunjukkan pada waktu sekarang. Kalau pada waktu lalu kan biasanya pakai kata was kayak gitulah. Nah, ya ini bisa kita lihat sendiri ya contoh-contohnya using simple present tense itu, atau kalimat sederhana kalau bahasa Indonesia ya. Nah, yang berikutnya itu adalah using adjective and adverb. Nah, seperti ini yang kita blok merah ini. Kalau yang adjective.
biasanya seperti kalau di Borobudur kan itu termasuk bangunan yang historical atau yang bersejarah, itu kan sifatnya itu sifat dari Borobudur itu kan bersejarah. Yang kedua itu ada di sini ada well known itu yang di box merah atau terkenal atau populer gitu kan, sifatnya itu populer gitu. Yang kedua itu keterangan atau keterangan tempat atau adverb. Nah ini nggak hanya keterangan tempat ya, mungkin ada keterangan waktu atau keterangan apa yang lainnya. Kalau di sini bisa kita lihat seperti terletak di Indonesia, lebih spesifiknya lagi di Magelang, terus masuk ke dalam apa UNESCO warisan dunia, itu termasuk dalam adverb-nya seperti itu. Nah, oke. Sebelum masuk ke slide berikutnya tadi, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak apa-apa, langsung tanya dulu kalau yang belum jelas. Halo, halo. Kalau belum jelas, Jelas, boleh Pak. ditanyakan. Jelas ya, Mas Pur? Ya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Untuk Mbak-mbak, Mas-mas yang lain, jelas ya? Ya Allah. Ini ada Mbak Yesi, jelas ya Mbak? Atau Mbak Vika? Jelas, Pak. Oke. Mbak Dewi Suri juga jelas ya? Nggak ada. Oh, ini sinyalnya sepertinya lagi kembang kempis. Jadi, ya tadi ini ngecat di sini, baru ada gangguan sinyal gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut saja. Ini ada beberapa soal. Jadi saya akan membantu kalau kalian mengerjakan soalnya kan. Biasanya ini toh kalau siswa-siswa itu pengennya itu yang langsung gampang gitu, yang langsung bahas soal. Soalnya ya orientasinya kan biasanya masih nilai gitu kan. Jadi biasanya seneng kalau apa? Kalau bahas soal gitu. Oke, ini yang pertama. What is the purpose of the text? Jadi apa sih yang kita jelaskan dari tadi itu, yang dalam teks itu? Atau menceritakan tentang apa? Apakah itu soal hiburan, ataukah soal teks hiburan, ataukah teks cerita, ataukah teks yang deskripsi itu? Mungkin ada yang bisa jawab dari ABC ini. Apakah yang A ini menceritakan kepada orang tentang cerita Borobudur atau hiburan tentang Borobudur? Yang ketiga ini adalah yang C, deskripsi tentang Borobudur. Apakah yang yang D ini deskripsi tentang tempat yang sangat megah atau arsitektur itu? Coba ada yang bisa jawab nggak, teman-teman? Dari nomor 1 ini. Oh, belum ada ya? Oh, belum jelas. Nah, kalau belum jelas ini. Halo? Iya, Pak. Ya, putus-putus Bang Puri. Jadi saya mau langsung jelaskan saja dari tadi. Dari teks yang tadi ini, jadi kalau ini tentu saja jawabannya yang C ya teman-teman, karena sudah jelas kita ini sedang membahas tentang deskripsi tentang Borobudur. Kalau yang A itu kan tell a person story about Borobudur, kan tadi bukan cerita fiksi atau cerita apa gitu kan. Yang kedua itu kan to entertain reader, bukan teks hiburan kan itu tadi. Yang ketiga itu ya, yang ketiga ini teks deskripsi, tentu saja yang paling benar tentang Borobudur. Yang D ini deskripsi tentang arsitektur, tapi kan ini kurang spesifik ya, arsitektur apa gitu. Jadi yang paling benar adalah yang C, tentang deskripsi tentang Borobudur. Nah, seperti itu. Yang kedua ini, from the text we know that. Nah, dari teks tadi kita mengetahui tentang apa. Nah, biasanya ini keluar dalam soal-soal ujian ya. Oke, apakah Borobudur located in Palembang? Apakah